Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa STEM di Bandung dan kepada siapapun yang menonton video ini. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual ya, dalam keadaan insya Allah sehat dan semangat menuntut ilmu. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Istiqmah Aina, mahasiswa STEM di Bandung semester 4 dengan prodi Ekonomi Syariah. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis saya yang berjudul Aktivitas Pertambangan di Indonesia Antara Potensi Ekonomi dan Ancaman Lingkungan. Tema ini saya angkat karena saya melihat adanya ironi besar yang sedang terjadi di negara kita. Di satu sisi, Indonesia diberkahi kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Namun teman-teman, di sisi lain kita juga menyaksikan bagaimana kekayaan itu bisa menjadi bencana jika tidak dikelola dengan bijak. Nah, langsung saja kita masuk ke latar belakangnya. Sebagaimana kita ketahui ya, Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan hasil tambang, baik itu emas, tembaga, batu bara, hingga nikel. Nah, sumber daya ini menjadi andalan ekspor dan sumber pemasukan negara dalam bentuk pajak, royalti, dan devisa. Namun, pertambangan bukanlah tanpa resiko. Nah, ketika eksploitasi dilakukan secara masif, tanpa pengawasan yang kuat, maka yang lahir bukan kesejahteraan, melainkan kerusakan. Nah, contohnya seperti hutan gundul, air tercemar, tanah rusak, udara menjadi kotor, dan yang lebih bahayanya adalah terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat. Nah, dari sini saya mulai menerusi pertanyaan besar. Apakah kita benar-benar memanen manfaat dari tambang atau justru sedang menggali lubang untuk generasi kita sendiri gitu? Nah, secara ekonomi, sektor pertambangan menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan nasional. Nah, data Badan Pusat Statistik BPS mencatat bahwa pada tahun 2023 kontribusi sektor pertambangan itu dan penggalian terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia itu mencapai sekitar 12%. Komoditas seperti batu bara, nikel, emas, dan minyak bumi itu menjadi tulang punggung ekspor negara kita. Bahkan di tengah transisi energi global, nikel tuh menjadi primadona karena dibutuhkan dalam industri baterai kendaraan listrik. Nah, salah satu contoh yang sangat nyata itu adalah PT Freeport Indonesia. Nah, perusahaan tambang tembaga dan emas ini itu menyumbang lebih dari 56 triliun dalam bentuk pajak, royalti, dan dividen kepada negara pada tahun 2022. Nah, selain Freeport, ada juga PT VL Indonesia dan PT Antam yang berperan dalam ekspor nikel. Nah, kalau di tingkat daerah teman-teman, kehadiran tambang itu memberi dampak positif seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, serta membuka banyak lapangan kerja. Namun pertanyaannya adalah, apakah semua manfaat itu sebanding dengan harga yang harus kita bayar gitu? Kadang kita lupa nih, kita kadang bayar pajak segini-segini tapi kita lupa apakah manfaatnya sebanding tidak dengan yang kita bayar gitu. Nah, sayangnya teman-teman, realita di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan juga menyisakan luka yang dalam bagi lingkungan dan masyarakat tentunya. Salah satu kasus paling terkenal adalah pencemaran Teluk Bayut di Sulawesi Utara akibat limbah PT Newmont Minahasa. Menurut laporan Walhi, air laut di sana itu tercemar arsenik dan merkuri di atas ambang batas. Akibatnya, warga itu mengalami gangguan kesehatan yang serius dan ekosistem laut pun menjadi rusak parah gitu. Nah, kasus lainnya adalah pencemaran Sungai Aikwa di Papua oleh limbah tiling dari PT Freeport Indonesia. Selain menghancurkan ekosistem sungai, pencemaran ini juga memicu konflik sosial dan ketidakadilan terhadap masyarakat adat yang tinggal di sekitar daerah tambang tersebut. Nah, selain dua kasus besar ini, banyak juga tambang lain yang menyebabkan
deforestasi masif atau penggundulan hutan, penggusuran masyarakat adat yang kehilangan tanah tempat tinggal mereka, dan juga pencemaran udara dan tanah yang sulit dipulihkan kembali gitu. Lingkungan tidak bisa hanya dipandang sebagai korban dari pembangunan, karena sejatinya lingkungan adalah penopang utama kehidupan kita. Nah, lalu bagaimana pandangan Islam gitu? Nah, kita sebagai seorang muslim ya, saya merasa perlu meninjau isu ini dari sudut pandang syariah. Dalam Islam, eksploitasi alam itu tidak boleh dilakukan semena-mena. Alam itu adalah amanah buat kita, tapi itu bukan milik pribadi atau korporasi gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, teman-teman, ayat ini menunjukkan bahwa menjaga alam adalah bagian dari akhlak seorang muslim gitu. Nah, dalam ekonomi syariah dikenal konsep maslahah, yaitu segala bentuk aktivitas ekonomi harus membawa manfaat dan menghindari kerusakan atau mafsadah. Nah, eksploitasi tambang yang merusak lingkungan, merugikan masyarakat, mengabaikan etika, jelas itu bertentangan dengan prinsip ini. Lebih jauh lagi, dan dalam maqasid syariah, perlindungan lingkungan termasuk dalam hifz al-bid'ah, bagian dari upaya menjaga kehidupan dan kelangsungan generasi mendatang. Nah, untuk menjawab dilema antara pertumbuhan ekonomi dan keberkelanjutan lingkungan, saya menawarkan beberapa solusi di sini. Nah, yang pertama tuh kita melakukan pengawasan dan regulasi yang ketat. Pemerintah itu perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap industri tambang, termasuk ketegasan dalam penerapan AMDAL dan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan. Dan solusi kedua yaitu kita perlu transparansi tanggung jawab sosial atau CSR. Nah, setiap perusahaan itu wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang jelas, tidak hanya formalitas belaka saja gitu. Dan selanjutnya kita keterlibatan masyarakat sipil dan tokoh agama. Kebijakan pertambangan harus disusun bersama masyarakat ya, bukan hanya elit atau korporasi. Dan selanjutnya itu kita perlu penerapan model bisnis syariah. Industri tambang itu perlu mengadopsi prinsip syariah compliance, di mana profit bukan satu-satunya tujuan, tapi juga menjadi etika, keadilan, dan keberlanjutan. Nah, teman-teman yang saya banggakan, aktivitas pertambangan di Indonesia itu adalah ibarat dua sisi mata uang, di mana satu sisi ia menjanjikan kemajuan ekonomi, tapi di sisi lain ia menyimpan risiko kehancuran lingkungan yang bisa berlangsung hingga ratusan tahun. Sebagai umat Islam ya, kita diajarkan untuk menjaga keseimbangan antara mengambil manfaat dan memelihara ciptaan Allah. Kita tidak dilarang untuk memanfaatkan alam, tetapi kita diharuskan untuk melakukannya dengan bijak, adil, dan bertanggung jawab. Nah, saya percaya dengan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, masyarakat, dan nilai-nilai Islam, kita bisa membangun masa depan pertambangan yang berkah, adil, dan berkelanjutan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.